rekan-rekan guruku, kita layaknya petani yang menyemai dan merawat benih hingga panen nanti. Hey, rekan-rekan guruku, murid bagaikan benih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Siang Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat luar biasa. Alhamdulillah. Jadi hari ini pada pukul 9:45 saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang ada di sini, karena pada siang hari ini saya guru Hasanah dari SMA Negeri Kejo pada kesempatan hari ini akan melakukan pengimbasan atau diseminasi tentang budaya positif dari kegiatan calon guru penggerak yang sedang saya jalani pada dari bulan Juni sampai nanti insya Allah bulan Desember. Saya dalam modul 1.4 ini mempunyai tugas aksi nyata dalam modul 1.4, yaitu melakukan diseminasi atau pengimbasan terhadap rekan-rekan guru sejawat dari semua mapel. Pada kesempatan hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang bisa berkenan hadir di ruangan ini. Semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini nanti membawa kebaikan bagi diri saya dan juga bagi Bapak Ibu semua, dan juga terutama membawa kebaikan juga bagi anak didik kita di sekolah kita yang tercinta ini. Karena apa? Karena yang dilakukan atau yang sedang kita jalani dalam pendidikan guru penggerak ini pada hakikatnya itu adalah untuk kebaikan anak didik kita. Sebelum kita memulai kegiatan pada pengimbasan atau diseminasi pada siang hari ini, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sebelum kita mulai ke materi inti atau kegiatan inti, yaitu kegiatan diseminasi terhadap rekan guru di SMA Negeri Kejo Karanganyar, saya mohon kepada Bapak Ibu guru semua untuk mengepalkan dua tangan, mengepal ya, bukan apa itu merdeka itu enggak, bukan mengangkat, tapi mengepalkan tangan dengan erat sekali. Coba. Nah, ini hanya sebagai apa ya, sebagai penyemangat dari kita, dari kita yang ada di sini supaya semangat. Jadi karena tadi mungkin sudah lelah ya, habis upacara terus briefing duduk cukup lama, nanti biar semangat kita tumbuh bersama-sama. Jadi tolong Bapak Ibu mengepalkan kedua tangan. Bu Anis, Bu Anis yang cantik. Walaupun apa ini kegiatannya resmi, tapi ini boleh sambil guyon ya. Jadi tidak ada harus kita sepadan tegang, tapi relax. Yang penting nanti materinya tersampaikan kepada kita bersama, dan apa itu membawa kebaikan terutama untuk saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 11, juga kepada Bapak Ibu guru dan kepada anak didik kita, semoga membawa semangat, membawa keberkahan untuk kita bersama. Terus setelah mengepalkan tangan, coba melihat dari sampingnya Bu Anis. Ini kalau sampingnya cuma nanti sama belakangnya juga bisa. Bu Anis sama Bu Umi, Bu Nin sama Bu Ainul, Bu Yeni sama Bu Anita, Pak Isdayan sama
Tidak bisa. Tidak bisa. Nah, sekarang gantian. Ayo kita ini. Yuk pulang segar, Terima kasih sekali. Jadi dari kegiatan kita mengepangkan tangan dan satu teman berusaha untuk membuka dan satu teman lainnya berusaha untuk mempertahankan dari kepalan tangan rekannya. Kira-kira kenapa? Saya tanya kepada Bu Anis, kenapa tadi begitu kuatnya untuk berusaha membuka kepalan tangan dari tangannya Bu Umi, dan nanti Bu Umi saya beri pertanyaan, kenapa Pak Bu Umi begitu mempertahankan kepala tangannya supaya tidak bisa dibuka oleh Bu Anis. Sekarang Bu Anis dulu. Karena saya akan bongkar. Saya tidak akan memberikan apa yang sudah saya punya. Jadi mudah untuk saya minta. Saya akan kosong sudah. Jadi Bu Anis berusaha untuk membuka ya tadi. Ya, berusaha untuk membuka kepala tangan dari Bu Umi. Nah sekarang Bu Umi saya tanya, kenapa kok Bu Umi begitu mempertahankan kepala tangannya supaya tidak bisa dibuka oleh Bu Anis, itu kenapa? karena Ya boleh jawabannya seperti itu, karena dalam kesempatan ini semua jawaban itu boleh ya, tidak ada jawaban yang salah, karena itu semuanya pendapat dari pribadi kita Juga sendiri. benar. Nah sekarang Pak Iskayon, kenapa tadi Pak Iskayon begitu mempertahankan kepala tangannya? Ya rahasia dong. Ya itulah Pak Iskayon. Istilah menjadi pribadi yang punya prinsip. Selama prinsip kita itu benar, ya mari kita pertahankan. Demikian ya. saya ditanya Saya kira jawabannya hampir sama ya, kenapa kok kita berusaha untuk mempertahankan kepala tangan, ya karena itu mungkin sesuatu yang kita anggap penting, rahasia kita, atau sesuatu yang penting bagi kita, dan itu tidak boleh untuk apa itu diketahui oleh orang lain. Jadi intinya tidak semua permasalahan, tidak semua apa yang ada di diri kita itu harus diketahui orang lain. Tetapi sebaliknya kita sendiri sebagai tadi yang berusaha membuka tadi ya, kita bisa mengambil hikmah dari itu. Apa? Yaitu keinginan kita, kekuatan kita untuk supaya kita itu jika kita mempunyai keinginan, ya gimana caranya kita apa? Mencapainya atau menggapainya. Seperti tadi ini berusaha untuk membuka kepala tangan Bu Ainun, karena sangat kuat sekali rosok. Nah itu menandakan bahwa guru itu kalau punya keinginan itu harus diusahakan, harus diupayakan. Nah demikianlah itu nanti akan masuk kepada materi kita pada siang ini, yaitu materi kita membangun budaya positif. Ini adalah tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dalam modul 1.4, yaitu membangun budaya positif. Yaitu saya diberi tugas atau mempunyai tugas untuk mengimbaskan atau memberikan pemaparan budaya positif kepada rekan sejawat. Itu tadi sebagai apa itu penyemangat kita ya, ice breaking ya. Saya dari tadi mau ice breaking mengingatkan bumi ya, ice breaking kita supaya tadi kan terus ketawa-ketawa ya, pastinya mungkin sudah mulai kesal apa itu, kesal ya, bukan kesal kantor. Nah itu semangatnya muncul kembali. Intinya tadi Pak Kawan sama Pak Bowo ketawa-ketawa supaya semangat. Maka kita adalah tentang budaya positif. Nah sekarang saya mau tanya lagi kepada Bapak Ibu semua, ketika saya bicara tentang budaya positif yang ada dalam pikiran atau dalam benak Bapak Ibu itu kira-kira apa? Nanti
bener sampai cari-cari tanya temennya sana sini nggak usah, pokoknya pendapat kita sih. Coba Pak Iskayon, menurut Pak Iskayon yang dimaksud dengan budaya positif apa nih? Kebiasaan yang sudah kita laksanakan setiap harinya dan itu bernilai positif, baik bagi kita, baik bagi lingkungan. Ya boleh kebiasaan yang bernilai baik, kebiasaan yang kita lakukan baik dan membawa manfaat untuk kita bersama. Terima kasih Pak Iskayon untuk pendapatnya. Terus Pak Bowo. Menurut saya mengenai budaya positif itu sebagai penyimbang budaya negatif. Ya. Karena mata listrik ada positif ada negatif. Ya, boleh. Jadi pendapatnya luar biasa. Budaya positif itu adalah budaya sebagai penyeimbang dari budaya negatif. Yang memang dalam kehidupan ini kan tetap tidak bisa lepas yang namanya hal negatif ataupun hal positif. Positif power itu ya tidak mungkin. Tapi tetap ada negatifnya. Tugas kita sebagai pendidik bagaimana membuat hal-hal yang negatif itu menjadi positif atau menyamarkan hal-hal yang positif, yang negatif itu supaya lebih tersamar atau jumlahnya itu lebih sedikit dibandingkan dengan yang positif. Betul ya? Coba Pak Tawa, budaya positif menurut Pak Tawa gimana? Budaya itu sebuah pembiasaan yang terjadi di lingkungan sekolah yang memiliki nilai-nilai kebaikan, kebajikan dan lain sebagainya. Itu dari saya. Ya, terima kasih Pak Kawan, pendapatnya luar biasa. Pak Kawan itu diam-diam itu kalau berpendapat itu Diam-diam. Ternyata baca di depan ya. Karena saya sudah menayangkan. Tapi agak berbeda Pak. Membaca boleh, tapi masih dikembangkan atau diubah sedikit oleh Pak Kawan. Itu budaya positif menurut Pak Kawan. Coba sekarang Bu Marleni lihat di sini. Magister pendidikan. Budaya positif menurut saya itu nilai-nilai yang sudah kita yakini ya, nilai-nilai yang kita yakini itu benar, itu baik, yang akhirnya kita anut dan kemudian mengakar menjadi kebiasaan-kebiasaan pada kehidupan kita. Ya, luar biasa sekali jadi pendapat dari Bu Marleni. Pendapat dari Bu Marleni bahwa budaya positif itu adalah nilai-nilai yang kita yakini kebenarannya. Jadi nanti tugas kita kepada kaitannya dengan peserta didik adalah bagaimana kita terus menumbuhkan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Tentunya bahwa di lingkungan sekolah kita itu sudah kita sebagai pendidik itu sudah menanamkan atau sudah berusaha untuk supaya budaya positif itu diterapkan di sekolah. Budaya positif menurut saya itu adalah sebuah nilai-nilai di mana diterapkan di sekolah kita dan juga kepada murid. Jadi murid itu suka diajak untuk berpikir yang kritis, terus untuk istilahnya berkarakter yang baik seperti itu. Ya, terima kasih Bu Anita pendapatnya tentang budaya positif, yaitu nilai-nilai yang harus kita laksanakan kepada anak didik kita, dan nilai-nilai itu muaranya adalah kepada peserta didik. Jadi kepada apa itu berpihak kepada peserta didik. Memang apa yang kita lakukan ini itu harus apa itu bermuara pada peserta didik sebagai tujuan utama kita. Jadi saya sudah apa itu dari rekan-rekan saya sudah dulu pendapatnya tentang budaya positif. Pada intinya sama ya pendapatnya tentang budaya positif. Bisa dilihat di layar yang saya bikin tulisan tentang budaya positif. Jadi budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal. Universal itu artinya umum ya, yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru.
visi guru ya, jadi bukan visi sekolah. Nah, jadi kemarin pada modul 1.3 kita juga sudah bersama-sama membuat visi guru, jadi visi guru terhadap peserta didik. Jadi bukan visi sekolah ya, kalau visi sekolah itu secara umum, tapi yang kita buat kemarin itu adalah visi guru terhadap anak didik kita. Jadi visi maksudnya apa yang kita inginkan, apa yang kita minta terhadap anak didik kita ke depannya. Itu adalah visi dari guru, visi dari guru penggerak. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Jadi visi dari guru penggerak kemarin itu memang muaranya adalah mewujudkan siswa yang berkarakter mandiri sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, itu sesuai dengan semboyan dari SMA Negeri Kerja. Visi apa itu yang Ya menurut ya untuk anak-anakku kelas F2 yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik, itu slogan ya, slogan dari SMA Negeri Kerja. Smart, menuju ke masjid sekarang juga. smart yaitu sukses, mandiri, andal, terus pandai. Nah, itu kira-kira menurut Bapak Ibu guru itu slogan dari sekolah kita itu sudah bagus atau belum? Sudah ya, jadi sudah mencerminkan apa itu dari profil pelajar Pancasila ya. Jadi sudah bagus dari slogan SMA Negeri Kerja. Budaya positif di sekolah adalah tempat belajar yang membuat murid merasa nyaman, aman dan menyenangkan, di mana terjadi keterlibatan atau kolaborasi itu artinya kerjasama. Saling menghargai dan terciptanya sosial emosional di antara semua warga sekolah. Jadi tidak hanya peserta didik, tetapi semua warga sekolah, termasuk bapak ibu guru, kepala sekolah, bahkan dari elemen-elemen yang lain, dari penjaga sekolah, kantor dan lain-lain itu harus senantiasa bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Berikutnya, tujuan dari pelaksanaan pendidikan di sekolah adalah membentuk anak menjadi generasi yang berpendidikan, cerdas dan berkarakter. Nah, ini tadi semua pendapat dari Bapak Ibu guru tadi sudah tercakup di sini ya. Jadi intinya itu adalah tujuan dari pelaksanaan pendidikan adalah membentuk anak, membentuk peserta didik menjadi generasi yang berpendidikan, cerdas dan berkarakter. Jadi tidak hanya cerdas secara IQ, tetapi berkarakter. Karakter itu yang paling penting ya. Karena dari karakter itulah apa itu kita bisa melihat pembelajaran yang kita laksanakan setiap hari itu berhasil apa tidak. Jadi yang kita kejar itu tidak hanya sekedar pintar hitung-hitungan, pintar matematika saja, tetapi karakternya juga harus terbentuk dengan baik. Oleh karena itu, agar hal itu bisa terwujud, maka dilaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah dan proses pembiasaan yang baik. Nah, proses pembiasaan yang baik itulah yang kita sebut dengan budaya positif. Nah, kira-kira di sekolah kita itu sudah melaksanakan budaya positif apa belum ya Bapak Ibu? Sudah, betul sekali. Sudah, jadi budaya positif sudah kita terapkan atau kita laksanakan di sekolah kita yang tercinta. Program literasi yang kita laksanakan setiap hari Selasa sampai Kamis ya, program literasi. Saya itu juga ada literasi digital ya. Itu salah satu contoh dari program pembiasaan baik yang dilakukan oleh SMA Negeri Kerja terhadap peserta didik. Itu program
kegiatan literasi setiap hari Selasa sampai dengan hari Kamis. Contoh yang lain, Bu Anis? Guru guru menyambut siswa waktu berangkat pagi itu ya, guru weekend itu menyambut siswa dengan bersalam, menyalami siswa 5S, betul sekali. salam sapa sopan santun. Iya, betul sekali Bu Anis. Jadi guru setiap pagi menyambut siswa di depan pintu gerbang sekolah atau di depan hal itu, bersalaman, cium tangan, mengucapkan salam. Nah, itu adalah salah satu program sekolah, yaitu membiasakan kebiasaan yang baik. Nah, kalau dalam kegiatan di program itu kegiatan budaya positif. Nah, walaupun itu ternyata sebelum saya ikut program Guru Penggerak, kita itu sudah banyak melakukan atau banyak menerapkan budaya positif di sekolah kita. Setiap pagi kita menyambut sebagai guru, kita menyambut kedatangan siswa untuk memberikan semangat kepada siswa kita, bersalaman, kita tersenyum, menyapa. Nah, itu adalah keseharian atau hal-hal yang baik yang kita terapkan kepada siswa. Tujuannya tadi adalah agar terbentuk murid yang berkarakter baik dan unggul, maka sekolah harus membangun budaya positif di sekolah. Nah, jadi alhamdulillah dari sekolah kita sudah melaksanakan program budaya positif di SMA Negeri Bojo. Nah, ini Bapak Ibu, tugas materi kita pada hari ini. Nah, aksi modul dan aksi nyata modul 1.4. Nah, ini kita bicara ada 7 poin yang kita bahas di sini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Perubahan yang nomor 1 dulu. Perubahan paradigma belajar. Saya mau tanya dulu kepada Bapak Ibu. Kalau yang ini agak mungkin agak lain ya. Pengertian paradigma tidak usah saya tunjuk. Bapak Ibu dulu bisa menunjuk sendiri pengertian dari paradigma. Saya beri waktu 3 menit. Yang bisa mohon memberikan pendapatnya. Paradigma. Saya dulu. Ya, Pak Kawan, coba pendapatnya tentang paradigma. Paradigma kalau dilihat dari segi bahasa itu artinya kan pandangan hidup seseorang terkait sesuatu perubahan yang maju seperti itu paradigma. Mungkin itu Ya. bisa saya sampaikan. Proses perubahan dari sesuatu yang lama ke hal yang baru. Kita harus bisa merubah mindset kita, yaitu pembelajaran yang tadinya berpusat pada guru itu harus kita rubah berpusat pada murid. Jadi paradigmanya yaitu merubah pandangan lama, yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center, kita ubah ke paradigma baru, yaitu student center atau berpusat pada siswa. Nah, mungkin selama ini, tetapi saya juga yakin bahwa Bapak dan Bapak Ibu semuanya ini sudah sebelum saya menjelaskan tentang materi ini, mungkin Bapak Ibu pasti sudah melakukan perubahan itu, walaupun mungkin tidak sadar ya. Ternyata sudah melakukan perubahan paradigma, yaitu Bapak Ibu guru sudah tidak menjadi pusat belajar dari tidak hanya menjadi satu-satunya pusat belajar dari siswa, tetapi merubah pusat belajar siswa itu ya siswa itu sendiri. Jadi kita memusatkan pada siswa. Maksudnya bagaimana ini? Kita memusatkan pembelajaran pada siswa. Nah, jadi kalau dulu kalau zaman dulu sebelum ada perubahan paradigma ini, guru itu kan mengajar itu
monoton ya, hanya menjelaskan saja, hanya menjelaskan. Jadi guru itu menjadi satu-satunya pusat informasi atau pusat pembelajaran bagi siswa. Nah itulah yang harus kita rubah. Jadi sebenarnya dalam perubahan itu kita tidak boleh hanya menjadi satu-satu dari pusat pembelajaran, karena yang ingin dirubah sesuai dengan amanat pendidikan, undang-undang pendidikan terutama dalam kurikulum merdeka ini, itu adalah pembelajarannya itu berpusat pada siswa. Jadi siswa itu bisa untuk mencari sendiri referensi pembelajaran, mencari sendiri materinya. Jadi tidak hanya terpusat pada guru saja. Guru tidak boleh melakukan dominasi terhadap siswa. Jadi guru tidak boleh apa-apa harus seperti ini. Belajarnya harus seperti yang saya jelaskan. Materinya harus seperti yang saya jelaskan. Kalian tidak boleh berpendapat yang berbeda. Harus sama persis dengan apa yang saya ajarkan, harus sama persis dengan saya katakan. Nah itu adalah paradigma lama. Nah sekarang di era yang sudah modern ini kita harus bisa merubah atau membawa paradigma baru dalam pengajaran, yaitu berpusat pada siswa. Jadi siswa itu boleh melakukan apapun untuk pembelajarannya, untuk kebaikannya, untuk kemajuannya. Nah, kalau saya pribadi di kelas itu saya juga mengajarkan loh, kalau saya memberikan pertanyaan kepada anak, itu sebenarnya sebelum saya ikut program berguna ini saya sudah melaksanakan ya. Nah, tapi dengan ikut program berguna itu semakin ditambah lagi ke apa itu pengetahuannya itu semakin bertambah lagi. Jadi kalau saya di kelas itu sudah terbiasa untuk mengatakan pada anak bahwa ketika saya memberikan pertanyaan, nah itu semua jawaban yang dikemukakan oleh anak itu saya benarkan, tidak ada jawaban yang salah. Walaupun mungkin ya kurang pas ya, saya cuma bilang ya jawabannya sudah bagus, cuma nanti ditambahi atau diperbaiki. Tapi jangan sekali-kali kita mengatakan pada siswa itu bahwa jawaban itu salah. Seperti itu tidak boleh, itu tidak boleh. Nah, itu kalau pelajaran sejarah bahasa Indonesia mungkin, kalau bahasa Indonesia mungkin lain lagi ya. Ya cuma intinya itu sebenarnya kita tidak boleh mematahkan semangat anak. Kalau mungkin dari Pak Bowo dan fisika mungkin ya harus sesuai rumus itu harus. Itu jawabanmu salah. Nah, ya betul mungkin salah ya kalau jawabannya. Kalau matematika, fisika mungkin kan harus betul. Tetapi bagaimana caranya kita supaya membuat anak didik itu tidak merasa aku disalahkan guruku. Tidak seperti itu. Walaupun mungkin betul jawabannya mungkin melenceng jauh, tapi kita sebagai guru harus membuat supaya anak itu tidak merasa oh jawabanmu salah. Mungkin jawabanmu masih kurang tepat. Jadi kita menggunakan apa itu bahasa yang baik, bahasa yang digunakan oleh beliau belajar kelompok itu menggambar itu ya maksudnya ya kita harus mengerti anak, menuntun anak. Bahasanya sangat bagus sekali ya, menuntun. Jadi kita menuntun anak untuk keberhasilan, untuk kebahagiaan dari peserta didik. Nah, jadi kita bisa melihat atau mencermati menuntun. Begitu halusnya perkataan beliau. Tidak kok kita mengajak apalagi menderek, tidak ya, tapi menuntun ya. Namanya menuntun kan berarti kan pelan-pelan ya, pelan-pelan dengan kasih sayang, dengan sopan. Nah itu ya karena apa? Ya karena dia jadi wartawan itu adalah seorang pendidik yang sejati, pendidik yang sesungguhnya. Jadi pendidik sejati itu adalah yang tidak bisa berkata yang tidak baik itu tidak ya. Tapi seorang pendidik sejati itu senantiasa mencari cara supaya bagaimana anak didik itu tidak tersakiti dengan kata-kata kita. Perubahan paradigma ini mencakup perubahan pembelajaran yang berpusat pada murid, seperti yang sudah saya jelaskan. Ini mengubah paradigma lama yaitu teacher center atau berpusat pada guru. Jadi dalam membangun budaya positif, sekolah harus menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, agar siswa
tugas kita sebagai guru itu adalah membuat suasana sekolah menjadi aman, nyaman, supaya siswa bisa bertindak dan berpikir sesuai dengan hal-hal yang positif, bisa mandiri dan bisa bertanggung jawab terhadap dirinya. Nah, jadi budaya positif ini tidak bisa muncul dengan sendirinya. Nah, kita sebagai peserta, kita sebagai pendidik, ya, tugas kita supaya budaya positif itu di sekolah itu oleh anak-anak itu bisa dilaksanakan atau dikerjakan dengan baik. Namanya anak ya, walaupun mereka terutama anak didik kita ya, walaupun sudah punya besar-besar ya, umurnya juga sudah ada yang umur 17 tahun, 18 tahun ya, tapi hakikatnya mereka itu adalah tetap bagi kita itu adalah seorang anak. Yang namanya seorang anak itu pasti membutuhkan bimbingan. Sepintar apapun mereka, secerdas apapun mereka, ya tugas kita adalah membimbing mereka, menuntun mereka. Kalau kita mengadopsi dari kalimat beliau Diajar Dewantara itu adalah menuntun. Tugas kita adalah menuntun peserta didik untuk mencapai keselamatan, kebahagiaan setinggi-tingginya untuk dirinya sebagai manusia pribadi dan manusia sebagai anggota masyarakat. Jadi tugas kita sebagai pendidik dan tugas kita sebagai tugas sekolah yaitu menciptakan budaya positif. Terus berikutnya disiplin positif. Jadi yang pertama tadi perubahan paradigma ya, jadi kita harus bisa merubah pola lama yang berpusat pada pembelajaran yang berpusat pada guru dirubah kepada berpusat pada murid. Sekarang yang kedua, disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif itu adalah untuk menanamkan motivasi kepada siswa kita. Jadi tadi kita sudah banyak membahas tentang disiplin positif. Nah sekarang tujuannya. Jadi kita menciptakan disiplin positif itu ada tujuannya. Jadi kita melakukan apapun itu kan pasti ada tujuannya. Ya, tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi. Motivasi itu dorongan yang positif kepada siswa kita. Agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari siswa sendiri. Jadi kalau berasal dari siswa itu namanya, kalau dari dalam itu namanya motivasi apa, Bapak Ibu? Internal atau motivasi intrinsik. Intrinsik atau internal juga boleh. Itu motivasi yang ada dalam yang muncul dari diri siswa sendiri. Nah, kalau semua siswa kita sudah memiliki motivasi internal atau motivasi intrinsik yang muncul dari dirinya sendiri, ya kita senang-senang saja ya. Anak semua itu hal-hal positif sudah dilakukan dengan baik karena sudah ada kesadaran dari diri mereka sendiri. Tetapi apakah bisa semua murid kita, semua siswa kita yang jumlahnya ratusan itu mempunyai motivasi internal? Tentunya tidak ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi tuh, yang namanya kehidupan itu kan pasti ada positif dan sama juga dengan dorongan ini. Jadi memang banyak dari murid kita yang sudah mempunyai motivasi internal atau motivasi intrinsik, tetapi masih ada juga yang memiliki yang belum tumbuh motivasi intrinsiknya. Nah, tugas kita sebagai guru adalah bagaimana budaya positif itu karena adanya paksaan, itu adalah motivasi dari luar. Jadi kita puas, apakah boleh tidak guru itu memberikan motivasi eksternal, memberikan dukungan, memberikan penghargaan, itu boleh apa tidak? Kita harus bersama-sama. Sekarang makna kata disiplin. Nah, menurut Diajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional atau Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, beliau Diajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat. Nah, disiplin itu kan menjadi dari
sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hal-hal positif itu bisa kita dapatkan dari siswa itu ketika mereka mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal atau intrinsik tadi dari dalam diri sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal, yaitu dari orang lain atau dari luar untuk mendisiplinkan mereka. Jadi yang sudah kita bahas tadi ya, motivasi dari luar atau eksternal, ekstrinsik biasa. Bapak Ibu bisa lihat di layar. Pada umumnya disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Kontrol itu apa, Bu Yeni? Kira-kira menurut Bu Yeni kontrol? Kontrol itu Pengatur bisa, mengendalikan ya. Memonitor, boleh, betul. Ya, kita bisa memakai kata-kata itu, kalimat itu tergantung dari konteksnya seperti apa ya. Jadi semuanya bisa masuk. Jadi, menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori, kalau kita bahasa Indonesia, teori kontrol ya, terdapat beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Miskonsepsi itu berarti apa? Salah persepsi, betul sekali. Tetapi kita tidak sadar bahwa itu salah, dan kita biasanya melaksanakan itu. Kita laksanakan terus setiap hari, setiap saat. Tapi ternyata bahwa itu miskonsepsi, konsep yang salah atau persepsi yang salah. Nanti kita bahas. Salah satu contoh atau contoh-contoh dari miskonsepsi tentang kontrol guru terhadap siswa itu satu, ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Itu dari kalimatnya guru mengontrol siswa itu sudah tidak enak gitu ya, mengontrol. Ya, tapi kembali lagi kepada kita melihatnya dari sudut pandang yang mana. Nah, kalau kita melihat dari sudut pandang yang positif, ya, yang namanya mengontrol, guru mengontrol siswa itu ya sudah betul, ya, karena memang tugas guru. Nah, tetapi itu harus kita kembalikan lagi kontrolnya untuk hal-hal yang positif. Kalau kontrolnya untuk hal yang negatif, itu termasuk miskonsepsi tadi ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, kalau dari kalimatnya memang semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, itu seakan-akan kalau kita mengontrol itu semuanya efektif, semuanya bermanfaat. Nah, tapi ternyata nanti ada, menurut pendapat ya, ini hanya pendapat dari William Glasser ini, bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh guru, nah mungkin apa yang kita lakukan itu ternyata prinsip atau persepsi yang salah, bahwa ada hal-hal yang tidak bermanfaat ketika kita melakukan kontrol, itu ternyata tidak bermanfaat bagi siswa. Nah, apakah itu? Nah, ini bisa dibuat dari hukuman. Nah, ternyata itu kita memberi hadiah pun ada, ternyata menurut teori kontrol dari William Glasser ini dianggap tidak pas. Kita selama ini tahunya kan kita beri hadiah supaya anak-anak itu perhatian, belajar sungguh-sungguh, kita beri hadiah yang banyak supaya mereka fokus. Nah, ternyata itu menurut Glasser ini salah. Nah, kalau kita mungkin yang di pembelajaran SMA mungkin jarang ya kita memberikan hadiah. Ya, kue bisa, ya alhamdulillah, rasa ya sinarnya, kan cuma gitu kita jarang memberikan hadiah. Tapi kalau untuk guru TK, guru SD, mungkin mereka beliau sering kali memberikan hadiah kepada siswanya yang belum bisa baca, belum bisa membaca, kasih hadiah. Atau perilaku Anda jika ingin melakukan perubahan, perlahan-lahan ubahlah sikap atau
yang kurang baik ya, yang disuruh mengubah. Berikutnya yang nomor 3, motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen. Ini menurut ya, kalau menurut saya tidak lagi. Ini saya sudah berpendapat. Ini kalau menurut Diana Gosen, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Jadi motivasi perilaku manusia, kita berperilaku seperti apa? Itu tujuannya adalah satu, untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk menghindari hubungan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kita melakukan sesuatu adalah untuk menghindari, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Itu kalau mendapat saya sah-sah aja, kalau mau dapat sesuatu saya harus melakukan sesuatu terus. Ini namanya pendapat ya, pendapat dari ahli. Beda lagi, saya sudah. Berikutnya kebutuhan dasar manusia. Tadi mas pendapat tentang teori motivasi. Nah, sekarang pendapat tentang kebutuhan dasar manusia. Menurut Dr. William Blaser dalam teori Voice Theory, terdapat 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Nah, kita melakukan sesuatu, kita bekerja adalah untuk bertahan hidup. Kita makan, kita kerja untuk cari makan, itu adalah untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah, ini menarik sekali ya. Nah, sebagai manusia, ya, kita membutuhkan cinta dan kasih sayang. Bukan hanya sekedar cinta kasih sayang kita terhadap laki-laki atau pasangan, tetapi dari teman ke teman, dari dulu terhadap anak didik, kita butuh rasa kasih sayang. Berikutnya kebutuhan kekuasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Butuh, misalnya Buni, dia berangkat pagi-pagi setiap hari, berangkat kantor itu pagi-pagi. Kalau ternyata Buni punya apa itu kebutuhan untuk diakui, Buni itu harus menjadi contoh bagi siswanya. Ini butuh diakui. Dia menjadi harus berangkat pagi bukan karena pengen dipuji oleh temannya atau oleh atasan, tapi karena pengen menjadi contoh bagi siswanya. Itu pengakuan. Berikutnya kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan. Nah, kebutuhan kebebasan ini sebenarnya yang perlu dibahas ya. Kebebasan yang seperti apa? Kalau kita sebagai guru tentunya kita tidak mempunyai kebebasan, kita tentunya terbatas ya. Kita tidak bisa jadi pendidik kok bisa bebas semua kita. Kenapa? Karena itu kita menjadi contoh atau teladan bagi siswa kita. Jadi kita itu tidak bisa dalam berbuat itu seenaknya semuanya, karena kita adalah contoh dari siswa, teladan bagi siswa kita. Berikutnya posisi kontrol guru. Nah, ini tidak perlu ya. Posisi kontrol guru tentunya semuanya sudah bisa mengetahui dari posisinya guru kita, posisi kita seperti apa ya. Jadi sama saja sebagai penghukum, seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Nah, ini yang pas ya. Jadi seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Kalau menurut saya kurang pas, walaupun itu menurut dosen ini posisi kontrol guru bisa melakukan hukuman. Tapi menurut dari yang apa kita bahas tadi, itu ternyata itu miskonsepsi, jadi kurang pas. Naik, terus keyakinan kelas. Berikutnya tinggal 2 lagi, keyakinan kelas. Keyakinan itu merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara umum. Pembentukan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas kemarin lawan katanya apa Bulen? Gimana? Keyakinan kelas itu Kesepakatan? Ya, kesepakatan kelas itu lawannya adalah peraturan ya. Oh, ya, peraturan kelas. peraturan kelas. Jadi
biasanya kita kan membuat peraturan kelas. Aturan yang dilarangnya ya apa yang harus ini itu namanya peraturan. Ada hukuman. Ya, hukuman atau peraturan itu ternyata itu tidak boleh. Kalau tidak masuk denda 5.000. Nah, itu di kelas saya juga ada seperti itu. Saya ubah nggak boleh. Kalau ya ini makanya itu harus kita bikin kalimatnya. Sebenarnya cuma kalimatnya itu juga nggak boleh menghakimi. Itu namanya keyakinan kelas. Tapi keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang tumbuh dari siswa sendiri. Jadi siswa sendiri yang membuat siswa sendiri. Dan nanti apa itu ketika keyakinan kelas itu sudah bisa dibuat oleh siswa, dan siswa itu sendiri harus melaksanakan. Itu bedanya peraturan dengan keyakinan. Hanya sebenarnya hanya kalimatnya. Kalimatnya itu kalau peraturan itu kan harus begini, tidak boleh begitu. Dan ada sanksi. Dan ada sanksi. Tetapi kalau dalam keyakinan kelas ini itu tidak boleh ada sanksi ya. Apa itu? Menghukum yang bersifat fisik dan verbal. Pernyataan umum ya. Nah, nanti ada contohnya. Berikutnya, keyakinan keras hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Jadi hanya di lingkungan kelasnya saja atau di lingkungan sekolahnya saja. Dalam menerapkan keyakinan keras, jika terjadi pelanggaran, tentu akan ada sanksi atau hukuman. Sanksi atau hukuman itu namanya restitusi. Hukuman merupakan identitas gagal. Hukuman itu merupakan identitas gagal. Ini kita lihat bahwa itu ternyata tidak membawa kebaikan kepada siswa. Apa yang harus kita laksanakan atau harus kita lakukan apa? Disiplin. Kalau membuat keyakinan keras. Hukuman hanya bersifat satu arah dari dulu, sedangkan disiplin dalam bentuk sanksi atau konsekuensi sudah bersama. Itu bedanya ya. Hukuman sama restitusi. Kalau hukuman itu hanya dari guru. Kalau kamu masuk sekolah, itu besok kalau terlambat lagi, hukumannya adalah kamu harus masuk tempat di misalnya kemarin terlambatnya setengah jam, masuknya jam 7, kamu masuknya setengah 8. Besok harus duduk sini. Antara dengan kamu masuknya setengah 7 sudah harus di kelas. Itu namanya hukuman. Nah itu kan yang menciptakan adalah guru. Tetapi dengan keyakinan kelas itu adalah yang menciptakan siswa sendiri. Jadi siswa kita tanya, jika ya konsekuensinya apa? Jika kamu terlambat lagi, hari ini terlambat, besok terlambat lagi, besok kamu mau apa supaya tidak terlambat lagi? Hukumannya yang menentukan kamu sendiri. Siswa sendiri yang menentukan kalau saya terlambat, nanti saya akan begini Pak. Saya akan datang lebih pagi lagi 1 jam sebelumnya. Jam 5 saya sudah ada di kelas. Nah, itu adalah contoh dari keyakinan kelas. Jadi paham ya Bapak Ibu? Jadi antara peraturan dan hukuman itu yang menciptakan searah dari guru. Tapi kalau keyakinan kelas itu yang menciptakan muncul dari siswa sendiri, dari kesepakatan dari siswa. Nah, tugas kita sebagai guru dalam pembelajaran bisa itu tepat. Kita haruslah jadi apa dan itu. Supaya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Dia melakukan kesalahan, konsekuensinya adalah dari dia sendiri yang memutuskan atau yang menghukum dirinya sendiri. Berarti itu tiap orang bisa lain-lain itu. Bisa lain-lain ya, tapi nanti kita
gabungkan. Kita bicarakan dulu di kelas. Dan kalau satu anak mempunyai kesepakatan apa itu mempunyai ide, saya seperti ini, tapi kalau temannya tidak setuju, yaitu dengan sendirinya tidak menjadi kesepakatan ya, karena yang namanya tadi kesepakatan kelas, keyakinan kelas, jadi harus disepakati oleh siswa itu sendiri, dan siswa itu sendiri bersama-sama bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Maka ya Bapak Ibu, tugas kita itu adalah pendidik, tugas mulia yang harus kita yang kita emban, itu bukan tugas main-main. Siang ini mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang mau ditanyakan? Dari saya yang sampaikan tadi, mungkin ada yang kurang pas, bisa saya menerima kritik yang membangun ataupun kritik yang Hanya memberi semangat. hanya Pak Kalau. ya tadi ada 5 posisi kontrol seorang guru ya. Posisi kontrol ini kan dalam arti bagaimana cara guru menangani kebutuhan dasar siswa. Kebutuhan dasar siswa itu sangat berpengaruh banget terhadap strategi kita, sehingga ketika kebutuhan dasar siswa ini tidak terpenuhi maka akan jadi masalah pada siswa. Kemudian pertanyaan saya adalah ketika di kelas bagaimana cara mengatasi siswa yang di kelas dia itu ngantuk, tidur, tidak motivasinya kurang, dia berkaki berangkat tidur. Ketika tidak tidur dia tidur dicek. Bagaimana cara mengatasi kondisi siswa yang seperti itu, kemudian posisi kontrol seperti apa siswa yang seperti itu. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali Pak kalau dari pertanyaannya. Itu tadi sudah kita bahas walaupun belum mendetail ya. Karena itulah tugas kita. Kita mempunyai peserta didik itu tidak hanya 1-2, tetapi ratusan, puluhan, tidak, ratusan, iya. Siswa kita itu ratusan. Nah, jadi tentunya dari semua anak itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Nah, tugas kita sebagai pendidik itulah bagaimana supaya kita memfasilitasi pembelajaran itu bisa mencakup seluruh peserta didik kita. Nah, misalnya kalau di kelas ada yang ngantuk ya kita bilangin baik-baik. Disuruh keluar dulu, cuci muka dulu. Tidak usah dimarahi. Itu kalau menurut ya jadi aturan ya. Tapi kalau Bapak Ibu guru mau memarahi ya boleh-boleh saja, asalkan itu dengan cara yang baik. Kalau mau diajak diantar nggak boleh dimarahi. Mungkin kalau diajak diantar di SD, mereka mungkin yang SD-nya boleh. Tapi kalau anak SMA mungkin kalau mereka dimarahi, nah iya, asalkan kita marahinya itu ya dengan yaitu tadi dimunculkan motivasi internal tadi menurut dirinya. Kita suruh keluar cuci muka. Kita nggak usah menghabiskan energi untuk marah-marah. Cukup kita suruh keluar cuci tangan, cuci muka. Cuci tangan juga nggak apa-apa, biar tangan bersih, habis cuci muka. Nah nanti kembali lagi ya. Terus kita panggil juga bisa. Kita panggil ke kantor atau ke ruangan tersendiri. Yang penting kita tidak mempermalukan. Nah, kita tanya baik-baik. Kenapa kok panggil ngantuk? Siang ini mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang mau ditanyakan? Dari saya yang sampaikan tadi, mungkin ada yang kurang pas, bisa saya menerima kritik yang membangun ataupun kritik yang Hanya memberi semangat. hanya Pak Kalau. ya tadi ada 5 posisi kontrol seorang guru ya. Posisi kontrol ini kan dalam arti bagaimana cara guru menangani kebutuhan dasar siswa. Kebutuhan dasar siswa itu sangat berpengaruh banget terhadap strategi kita, sehingga ketika kebutuhan dasar siswa ini tidak terpenuhi maka akan jadi masalah pada siswa.
siswa. Kemudian pertanyaan saya adalah ketika di kelas, bagaimana cara mengatasi siswa yang di kelas dia itu ngantuk, tidur, tidak motivasinya kurang, dia berkaki banget tidur. Ketika tidak tidur dia dicek. Bagaimana cara mengatasi kondisi siswa yang seperti itu, kemudian posisi kontrol seperti apa siswa yang seperti itu. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali Pak kalau dari pertanyaannya. Itu tadi sudah kita bahas walaupun belum detail ya. Karena itulah tugas kita. Kita mempunyai peserta didik itu tidak hanya 1-2, tetapi ratusan, puluhan, tidak, ratusan, iya. Siswa kita itu ratusan. Nah, jadi tentunya dari semua anak itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Nah, tugas kita sebagai pendidik itulah bagaimana supaya kita memfasilitasi pembelajaran itu bisa mencakup seluruh peserta didik kita. Nah, misalnya kalau di kelas ada yang ngantuk ya kita bilangnya baik-baik. Disuruh keluar dulu, cuci muka dulu. Tidak usah dimarahi. Itu kalau menurut ya jadi aturan ya. Tapi kalau bapak ibu guru mau memarahi, ya boleh-boleh saja. Asalkan itu dengan cara yang baik. Kalau menurut diajak diantar nggak boleh dimarahi. Mungkin kalau diajak diantar di SD, mereka mungkin ya dengan boleh. Tapi kalau anak SMA mungkin kalau anak dimarahi, nah iya. Asalkan kita marahinya itu ya dengan yaitu tadi dimunculkan motivasi internal tadi menurut Budi. Kita suruh keluar cuci muka. Kita nggak usah menghabiskan energi untuk marah-marah. Cukup kita suruh keluar cuci tangan, cuci muka. Cuci tangan juga nggak apa-apa, biar tangan bersih, habis cuci muka. Nah nanti kembali lagi ya. Terus kita panggil juga bisa. Kita panggil ke kantor atau ke ruangan tersendiri. Yang penting kita tidak malu-malukan. Kita tanya baik-baik, kenapa kok panggil yang ngantuk? Partisipasinya Bapak Ibu semua, Bapak Ibu hebat, Bapak Ibu yang luar biasa. Semoga apa yang kita lakukan atau kita laksanakan pada siang hari ini membawa manfaat bagi saya pribadi, juga bagi Bapak Ibu semua, terutamanya bagi anak didik kita ke depannya, supaya kita itu menjadi pendidik yang selalu dalam keberkahan. Apa yang kita lakukan membawa manfaat buat anak didik kita, juga buat keluarga kita. Terima kasih. Akhir akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guruku, kita layaknya petani yang menyemai dan merawat benih hingga panen nanti. Rekan-rekan guruku, murid bagaikan benih yang kita tuntut laku dan tumbuh kembang kodratnya. Dengan berdiri di depan untuk memberikan teladan, dengan berada di tengah untuk menguatkan keinginan.